Plusers, sebelum di sini, nah di video ini saya akan bahas inilah kemarahan Garp dan balas dendam Garp terhadap Angkatan Laut. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video review Nomi langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Nah lagi-lagi kita akan bahas suatu karakter yang menjadi idaman dari para pecinta One Piece, yaitu sang kakek dari Senchou kita, alias Monkey the Grape. Selama 2 tahun time skip, kita tahu ada banyak sekali perubahan signifikan dari karakter-karakter di dunia One Piece, terutama di pihak Angkatan Laut juga. Selain yang paling jelas adalah untuk lokasi Marineford dipindah ke New World, bukan di tempat sebelumnya lagi. Dan kita pun tahu setelah perang dari Marineford, Sengoku dan Garp ini memutuskan untuk berhenti, namun ditolak oleh Kong agar mereka dapat melatih para Angkatan Laut muda yang lainnya. Mungkin untuk contoh jelas, Angkatan Laut muda ini seperti Koby, Helmeppo, dan yang lain-lain lah. Dimana hanya dalam waktu 2 tahun, pangkat mereka sudah meningkat sangat jauh sekali. Mereka berdua ini benar-benar mendapatkan power up yang paling tinggi di dunia One Piece. Bayangkan untuk Koby ini awalnya dia hanyalah office boy biasa alias kacung, dan tidak lama mereka langsung berubah menjadi kapten, dan bahkan saat ini Koby adalah seorang Rear Admiral, dimana Rear Admiral ini adalah satu tingkat di bawah Vice Admiral yang setara dengan sang mentornya yaitu Garp ini. Jadi mungkin bagi orang lain itu hanyalah bagian peran Garp ini untuk melatih para Angkatan Laut muda. Tapi bisa saja ternyata itu adalah sesuatu yang sudah Garp rencanakan sejak awal. Seperti yang pernah saya bahas di video ini tentang Garp. Kita pun tahu selama time skip pasti akan ada perubahan dalam diri Garp ini. Selain dari tampilan tentunya, yang ternyata ya memang tidak terlalu banyak perubahan untuk Garp ini selain Sengoku yang rambutnya berubah menjadi putih. Untuk paling jelasnya adalah perubahan mental drastis dari diri Garp. Karena kita pun tahu di kehilangan salah satu cucu angkat kesayangannya, yaitu Portgas DS. Yang berarti Garp yang sekarang bukanlah Garp yang dulu. Anjay, jangan nyanyi cok. Dari perang Marineford dipastikan dia semakin mengerti tentang pilihan-pilihan sulit yang ada. Mungkin yang pertama adalah seperti keluarga lebih penting dibandingkan dengan tugas. Lalu yang kedua, Angkatan Laut yang diketahui tidak sama seperti Angkatan Laut yang dahulu lagi. Terutama setelah Asuinu menjadi seorang Fleet Admiral. Karena ketika Garp melawan Luffy, di situ dia merasa bahwa dia tidak mungkin menyakiti cucunya yang sudah dia rawat dan dia sayangi selama ini. Tapi tentu Garp ini sangat bangga terhadap Marine yang sudah bersamanya sejak masa muda, dimana bahkan 38 tahun yang lalu itu pun dia sudah sangat hebat dan menjadi top Marine untuk menghentikan insiden God Valley ini. Itulah alasan adanya perasaan yang campur aduk di perang Marineford, hingga akhirnya dia pun menangis di samping Ace. Dimana kematian Ace ini adalah titik poin, ya walaupun dia tidak ada hubungan darah sih, tapi kita pun tahu Garp ini sangat menyayangi Ace sama seperti dia menyayangi Luffy. Dimana kita pun tahu bagaimana perasaan Luffy yang melihat Ace mati di depan matanya seperti itu. Dan itulah saat dimana Garp sama-sama mengamuk seperti Whitebeard yang langsung menghajar Asuinu. Namun bedanya Garp ini dihentikan langsung oleh Sengoku. Dimana saya sangat yakin jika Sengoku tidak bertindak cepat, kita sudah dapat memprediksikan apa yang akan terjadi. Garp kemungkinan besar akan membunuh Akainu di situ, apalagi kondisi Akainu sedang dalam posisi diincar oleh Shirohige. Ya mungkin rasanya kayak Iron Man lah mau meninggal. Dan pada saat kedatangan Kurohige pun, akhirnya Garp kembali ke kesadarannya sebagai seorang Angkatan Laut dan bekerja sebagaimana mestinya. Dimana setelah perang itu, akhirnya Garp semakin mengerti perbedaan di dalam Angkatan Laut ini. Mungkin tentang Absolute Justice yang ada di diri Akainu dan True Justice, mungkin contohnya Garp ini. Yang akhirnya tidak lama setelah itu kita pun lihat pertarungan Akainu versus Aokiji. Itu adalah pertarungan dari Absolute Justice melawan True Justice. Sejauh ini berarti kita tahu Garp ini mempunyai 2 musuh yang harus dihentikan ambisinya. Yang pertama yaitu Absolute Justice yang dipegang oleh Akainu, dan yang kedua adalah Tenryubito alias World Government. Sebelumnya di video Kuzen pun saya pernah menyinggung tentang hal ini, dimana akan ada orang yang tetap memegang teguh True Justice seperti contohnya Smoker.
Dimana akhirnya kita pun sepertinya mengetahui akan ada misi khusus di antara Kuzan alias Aokiji ini dengan Monkey the Garp. Dimana pada saat Kuzan ini masih muda pun, Kuzan ini sangat ngefans sekali atau mungkin respect lah dengan Monkey the Garp dari zaman dia masih muda. Dan itulah yang akhirnya akan menghubungkan kita ke faksi baru, yaitu faksi Sword. Dan berhubungan dengan video saya tentang Sword ini, bahwa pimpinan Sword ini kemungkinan besar adalah duo dari Garp dan juga Sengoku. Walaupun sebenarnya kita tidak tahu kapan faksi Sword ini dibentuk, apakah tepat setelah Marineford ini atau memang sudah lama sekali. Karena kita pun melihat kode antara Sengoku dengan Rocinante pada zaman dahulu, tepatnya 16 tahun yang lalu. Tapi mari kita anggap Sword ini resmi dibentuk setelah perang dari Marineford. Di mana misi pertama dari Sword ini adalah untuk menuntaskan Absolute Justice dan mengganti itu semua dengan yang namanya moral atau True Justice. Hal yang pertama yang dilakukan adalah Garp akhirnya memberikan misi khusus tersebut kepada Kuzan untuk dapat memata-matai salah satu hal paling berbahaya juga, yaitu bajak laut Kurohige yang akhirnya dia menjadi krunya kan, dan sudah resmi. Kenapa Garp menyuruh Kuzan ke misi seberbahaya itu? Salah satu alasan yang paling jelas adalah karena Kuzan ini adalah seorang yang sangat kuat, di mana dia pun mempunyai buah iblis yang sangat hebat. Dan kita pun mengetahui Kurohige sedang dalam pencarian buah iblis yang hebat-hebat kan. Jadi menurut saya itu saja sudah sangat masuk sekali Kuzan masuk ke kru dari Kurohige dengan buah iblis yang sangat hebat. Jadi dalam kasus ini sebenarnya ada yang namanya simbiosis mutualisme. Kuzan akhirnya mengetahui gerak-gerik dari Kurohige, dan Kurohige pun tentu saja dia tidak bodoh akan mempercayai Kuzan secara 100%. Dimana bahkan Burgess pun sendiri tidak mempercayai Kuzan. Ya walaupun begitu, Teach tetap berkata, bukankah dia sama dengan si Leo ini yang mantan di Impel Down? Ya walaupun begitu, dia akan mengambil keuntungan jika macam-macam dengan buah iblisnya. Itulah kenapa menurut saya misi ini sangatlah berbahaya sekali. Untuk lanjutan lengkapnya sebenarnya saya sudah pernah membahas di video Kuzan ya, dimana itu misi 1 untuk mengubah role dari Marine ini atau dari Angkatan Laut. Dan misi keduanya adalah untuk mengubah dunia, ya literally mengubah dunia, yaitu pemerintahan dunia ini secara keseluruhan. Tepatnya yaitu Tenryubito, Im-sama, Gorosei, dan yang lain-lain. Karena kita pun tahu Garp sangat membenci Tenryubito ini. Serta jika kita lihat juga dari Sword ini akan berkebalikan dengan CP0 yang nama lengkapnya adalah Cyberpol Aegis Zero. Dimana kata Aegis ini dalam mitologi Yunani yang berarti shield atau perisai, dan kita pun tahu Sword ini adalah pedang. Jika kita tarik lebih jauh, tujuan dari Sword ini kemungkinan untuk menuntas pemerintahan dunia yang korup pada saat ini. Nah mungkin sejauh ini sudah ada bagian Angkatan Laut yang menjadi bajak laut seperti contohnya member resmi Sword, yaitu X-Drake di mana dia memata-matai Kaido. Ya walaupun ini masih akan berhubungan dengan misi 1 sih, dimana misi 2 atau Ultimate Mission ini akan berhubungan dengan siapa? Ya kalian pun seharusnya sudah mendapatkan intinya, dengan pasukan revolusioner yang notabene dipimpin oleh anak kandung dari Garp ini alias Monkey the Dragon. Dimana tujuan dari revolusioner memang sudah sangat clear, mereka ingin menumpaskan pemerintahan dunia yang korup. Yang itu pun sangat sinergi dengan Garp yang tidak suka cara kerja pemerintahan dunia pula. Serta bukankah akan sangat berhubungan juga dengan teori-teori populer yang ada bahwa Kuzan ini adalah bagian dari Sword, lalu juga ada yang bilang Kuzan ini bagian dari revolusioner kan? Dimana itu akan berhubungan dengan video sayang ini yang menjelaskan alasan Lindbergh mempunyai senjata es karena dia mengambil sampel dari tubuh Kuzan atau Aokiji. Bukankah itu sangat masuk akal sekali? Sebenarnya tidak masalah dia bagian dari mana, tapi yang jelas mereka saling sharing tujuan mereka masing-masing. Dan itulah alasan kenapa Dragon datang ke referee untuk membuka perang, atau lebih tepatnya memberitahu tentang mereka akan mendeklarasikan perang kepada pemerintahan dunia. Sama mungkin contohnya ketika Tobi atau Obito datang ke pertemuan para Kage lah. Awal mula itulah yang nantinya akan membuat Garp langsung terjun bersama para anggota Sword yang lain, dan itu pun akan ikut untuk perang melawan pemerintahan dunia alias Im-sama. Dan dia akan bersama dengan sang anak Monkey the Dragon dan sang cucu Monkey the Luffy. Bukankah itu akan menjadi sangat epic? 3 generasi keluarga yang memiliki kekuatan yang sangat gila. Dan feeling saya itulah tempat kematian Garp ketika dia akhirnya memutuskan untuk memilih keluarga di atas pekerjaannya. Dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama terhadap S ini.
Nah, jadi begitulah menurut saya kemarahan dari Gap ini dan balas dendam Gap kepada pemerintahan dunia. Mungkin kan bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian